suka. Dan salah satu yang kita marah, Anda banyak sekali kabinetnya Jokowi yang ugal-ugalan, yang maling, yang rampok. Kita lawan tuh. Makanya Anda saat itu keluar dari kekuasaannya Pak Jokowi disebabkan Anda membela Munarman yang dianggap diperlakukan dan dikriminalisasi. Yang saya begini Bung Noel, kalau tingkat kepuasan Pak Prabowo sampai 80%, rasanya you juga nggak dibutuhkan di situ lagi gitu loh. You keluar aja, nggak ada tantangan lagi tuh, udah 81%, ngapain lagi di situ? Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu? Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh, kalau memperbaiki polisi, segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit. Tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi. Nanti saya akan ke sana. Oke. Nah kalau pola ini yang dipakai oleh Pak Prabowo, yaitu sama dengan yang dipakai oleh Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir untuk menjaga apa yang ia sebut sebagai tingkat kepuasan kepada publik itu. Oke. Tapi jangan banyak-banyak. Masalahnya ada apa yang tadi disebutkan oleh Bung Yanuar. Ya. Kemampuan fiskal kita mencukupi nggak untuk melanjutkan program ini atau tidak gitu. Sebab kalau enggak bisa anjlok tiba-tiba tuh. Kalau anjlok tiba-tiba, proses Bangladesh macam-macam bisa kejadian gitu. Ya. Itu pertama. Nah, selain tentu saja penghematan terhadap belanja berhubungan dengan pegawai, saya juga mengusulkan supaya pembantu presiden juga mulai diefisienkan. Kan 44 itu kebanyakan dong. Kalau dihitung-hitung misalnya kalau kita pakai aja 34 seperti yang dipakai di zamannya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kan ada 10 kementerian yang harus dibuang tuh. Berapa tuh yang bisa dihemat? Itu bagian penghematan maksud Anda? Yang saya begini Bung Noel, kalau tingkat kepuasan Pak Prabowo sampai 80%, rasanya you juga nggak dibutuhkan di situ lagi gitu loh. You keluar aja, nggak ada tantangan lagi tuh, udah 81%, ngapain lagi di situ? Nah gaji lo ya dengan staf macam-macam itu sumbangsan ke MBG gitu loh, Pak. Kau jadi aktivis lagi seperti biasa gitu kira-kira kan. Itu lebih realnya, lebih konkret. Karena fiskal kita nggak cukup kata Bung Yanuar tadi ya. Atau nyalek ya. Karena fiskal kita nggak cukup nih kalau pakai model begitu sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah makanya kalau udah 80%, ya mau ngapain lagi gitu loh Pak. Itu satu ya. 2 menit ya, jangan kepanjangan. Yang kedua pertanyaan, dan ini pertanyaan saya. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi selama 5 tahun yang berkisar 70%, apa sih yang didapatkan oleh bangsa ini dari tingkat kepuasan itu? Saya nggak mau masuk dulu dah ke 100 hari ya. Apakah ekonomi kita membaik? Apakah penegakan hukum membaik? Apakah perlindungan terhadap hak asasi manusia membaik? Apakah kebebasan berpendapat membaik? Apakah polisi kita ya kan makin membaik? Ya, apakah tingkat kesenjangan kaya miskin makin membaik? Apakah dinasti politik makin bisa dikurangi? Dengan 5 tahun kepuasan kepada Pak Jokowi itu berkisar di angka 70%. Itu pertanyaan, yang nggak perlu jawab. Silakan dijawab oleh publik. Baik, silakan publik menjawab. Karena bagi saya, kecil aja kita lihat kasus pagar bambu. Nah masuk ke situ tuh. Pagar laut. Pagar laut itu, pagar bambu di laut. Ya kan? Pagar bambu di laut menjelaskan kepada kita gimana tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang membuat Pak Prabowo jadi kerepotan. Anda bisa bayangkan berbulan-bulan kita untuk hanya nyari tahu siapa sih yang punya ini gitu loh. Ya sampai hari ini dan hari ini dan sebagainya. Oleh karena itulah saya mau ingatkan kepada Bung Noel dan kawan-kawan semua kalau masih senang di sana karena udah nggak tantangan sih menurut saya 80% itu gitu. Apa yang saya mau ingatkan kepada kalian semua gitu. Kalau kalian berpuas diri pada soal kepuasan terhadap pemerintah, lanjutkan program-program populis ini. Tapi saat yang bersamaan kita menghadapi tantangan besar di masa mendatang, warisan dari Pak Jokowi. Apa itu? Kerusakan moral berdemokrasi, kebebasan berpendapat yang hancur, korupsi yang meningkat, polisi yang aut-autan seperti yang kita ketahui sekarang. Perlu tuh kalau memperbaiki polisi segera copot Kapolri yang sekarang Pak Sigit.
tanpa pencopotan kepada Pak Sigit, jangan harap akan ada reformasi institusi polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Abang Ray Rangkuti, di mana dalam video tersebut sungguh menarik perhatian dan hal-hal itu memberikan kita sebuah edukasi atau pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik pemerintahan bangsa tercinta ini. Hal-hal yang lebih populis di dalam pemerintahan Pak Jokowi tentu saja lebih didahulukan ya. Sehingga Pak Jokowi melakukan hal-hal yang seperti itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya. Yang pertama itu adalah untuk menaikkan populisnya atau popularitasnya terhadap kepuasan rakyat selama pemerintahannya 5 tahun. Ya, dimana kita tahu tingkat kepuasan rakyat pada kinerja Pak Jokowi pada waktu itu juga sangat tinggi ya pada akhir-akhir pemerintahannya. Ya, jelas-jelaslah rakyat baru dikasih bansos, guru dinaikkan gajinya. Ya, tentu saja kalau ditanya siapa sih yang tidak puas dengan program-program seperti itu. Makanya dengan cara-cara seperti itulah pasti rakyat kalau ditanya pasti sangat puas terhadap pemerintahan ya. Jadi pola-pola inilah yang dipakai oleh Pak Joko Widodo. Ya, tentu saja yang menerima banyak ya, yang menerima banyak kenaikan gaji seperti itu tentu sajalah yang terlibat dalam aparatur sipil negara. Yang tidak terlibat dengan aparatur sipil negara ya paling dapatnya bansos doang ya. Jadi rasa-rasanya ini ya, pola-pola yang seperti inilah yang juga dipakai oleh Prabowo Gibran untuk bisa menaikkan angka popularitasnya sehingga bisa memberikan tingkat kepuasan kepada rakyat Indonesia pada 100 hari kerja pertama Kabinet Prabowo Gibran. Saya rasa program-program populis dari Pak Prabowo Gibran ini sebut sajalah salah satunya adalah MBG. Ya, tentu saja program-program MBG ini kita tahu MBG ini sangat disambut oleh sebagian besar oleh rakyat Indonesia. Jadi perlu juga dalam perencanaan program-program tersebut harus didukung dengan perhitungan dana yang tepat dan pas ya. Jangan sampai mengganggu program-program atau pos-pos pendanaan departemen atau kementerian yang lain. Sehingga terjadi keseimbangan antara pos yang satu dengan pos yang lain. Tidak saling mengganggu. Bahkan terjadi suatu saling mendukung antara satu dengan yang lain. Soalnya kalau dukungan dana untuk MBG ini kurang, itu bisa terjadi anjlok tiba-tiba. Dan bisa membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi menurun, bahkan bisa hilang. Jadi maksudnya di dalam seluruh program-program yang ada, perlu memperhitungkan juga pos-pos yang lain. Ya, kalau kata Bang Ray Rangkuti, salah satunya harusnya juga kabinetnya yang gemuk itu bisa dirampingkan, supaya bisa terjadi penghematan, di mana gaji-gaji dari departemen itu atau kementerian itu bisa diposkan di penambahan pembiayaan MBG. Ya, menurut Bang Ray Rangkuti lagi, pada waktu itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi selama 5 tahun periode kedua sampai 70 bahkan 80%. Jadi apa sih yang kita dapat dari kepuasan tersebut? Apakah ekonomi kita membaik? Apakah penegakan hukum kita membaik? Apakah perlindungan hak asasi manusia kita semakin membaik? Apakah kebebasan berpendapat semakin baik? Apakah polisi kita semakin membaik? Apakah tingkat kesenjangan kaya miskin semakin membaik? Tentu tidak. Tentu saja jauh dari apa yang diharapkan. Dengan 5 tahun kepuasan pada pemerintahan Pak Jokowi itu sampai dengan 80%, tentu saja itu merupakan angka yang tinggi. Dan hal-hal itu belum memenuhi harapan-harapan rakyat. Jadi apa yang mau kita sampaikan di sini, mudah-mudahan di pemerintahan Prabowo Gibran ini
Jadi harapan-harapan itu dapat terrealisasi dengan baik. Ya, berbanding lurus dengan tingkat kepuasan yang diberikan rakyat kepada beliau berdua ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah tanggapan saya. Dan jikalau teman-teman punya tanggapan atau pendapat-pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.